Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Senab hadirin jamaah majelis taklim malam Rabu Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian Syarah Hikam. Setelah kurang lebih 3 bulan kita tawakuf, kita berhenti sementara. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengungkapkan ilmu, mengungkapkan rahasia-rahasia ilmu yang sifatnya ini umum maupun rahasia-rahasia Allah yang sifatnya khusus, hanya untuk orang khusus dan hanya boleh dibocorkan kepada orang khusus. Ini tidak boleh sembarangan. Istilah yang kita sudah kenal dalam kitab ini disebut dengan takbir. Takbir mengungkapkan ilmunya Allah. Ini juga perlu izin dari Allah. Kadangkala saat kita menerangkan satu pokok permasalahan, kalau memang itu sudah Allah izinkan, jadi enteng aja dan mudah dipahamin. Tapi kalau Allah belum izinkan, ya susah dipahamin. Walaupun kita sendiri paham, tapi untuk menyampaikannya kepada murid, untuk menyampaikan kepada mustami'in, orang mendengarkan, ini yang mendengarin nggak paham. Padahal kita paham. Yang paling lagi kalau kita sendiri kagak paham. Gimana mau jelasin? Ini namanya belum dapat izin ilmu atau rahasia-rahasia Allah. Mengungkapkan rahasia-rahasia Allah yang didapat melalui pengalaman-pengalaman batin atau pengalaman rohani. Ini juga harus dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah mengungkapkan rahasia-rahasia Allah, maka ini merupakan satu aib, merupakan satu cacat untuk seorang yang berjalan menuju Allah. Dalam perjalanan yang seharusnya cuma dia dan Allah yang tahu, kalaupun mau diceritakan, hanya diceritakan kepada guru-gurunya saja. Tapi ini diceritakan kepada orang lain, bahkan diceritakan pada orang umum, dengan tujuannya bukan tujuan karena Allah, bukan, tapi tujuannya supaya orang mandang bahwa dia itu punya perjalanan rohani yang luar biasa, punya satu pemberian dari Allah yang tidak biasa Allah berikan kepada orang umum, seperti karomah dan lain sebagainya. Dia alamin itu sendiri, harusnya dia yang merasakan, tapi dia ceritakan. Ini namanya belum paham tentang takbir. Mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan satu perjalanan atau pengalaman-pengalaman, tetapi belum mendapatkan izin Allah. Pembahasan kita yang lalu di halaman 20, kemudian halaman 21, masih melanjutkan halaman 20 dan 21. Ini orang yang menyampaikan, memang mengungkapkan pengalaman-pengalaman rohani, mengungkapkan pengalaman-pengalaman spiritual selama dia melaksanakan zikir-zikir atau wirid-wirid tertentu. Ini harus menunggu izin dari Allah untuk mengungkapkannya. Biasanya yang diizinkan ya guru-guru mursyid atau guru-guru pembimbing khusus. Ini boleh mengungkapkan untuk murid-muridnya. Kalau tidak diberikan isyarat, tidak diberikan satu petunjuk oleh Allah untuk menyampaikan, maka nggak boleh. Kalau kekeh tetap nyampein, berarti tujuannya bukan Allah. Tujuannya adalah orang yang didengerin. Tujuannya supaya mustami atau murid atau orang yang dengerin ini takjub, merasa
merasa hebat, punya guru hebat dan lain sebagainya. Maka harus menunggu izin dari Allah. Dan biasanya memang harus dirahasiakan. Ini tentang mengungkapkan ilmu, mengungkapkan rahasia-rahasia batin atau perjalanan rohani. Nah, yang berikut ini akan kita bahas masih tentang pengungkapan tentang pengalaman-pengalaman rohani. Ada di halaman 21 yang saya tandai itu. 21 betul, Saudara. Yang rubbama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rubama 'abbara 'anil maqami man istashrafa 'alaihi wa rubama 'abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa 'ala sahibi basiratin. Rubama 'abbara 'anil maqami seringkali mengungkapkan tentang makom, tentang tempat berdiri. Man istashrafa alaihi, man istashrafa orang istashrafa yang sudah mengerti, alaihi atasnya, orang yang sudah tahu ya, yang sudah mengerti atau yang sudah tahu, alaihi atasnya, atas makom tersebut. Warubama abbaro dan seringkali mengungkapkan anhu dari al makom man wasola ilaihi, man orang wasola yang memang sudah sampai ilaihi kepada makom. Wadhalika dan itu multabisun rancu illa ala sahibi basiratin kecuali untuk pemilik mata hati. Ada dua orang di sini, ada mustasyrif, ada orang yang memang mengetahui tentang makom. Apa sih makom itu? Makom itu makanul qiyam. Isi makannya kan Ustaz ya? Iya, makanul qiyam ya makom. Tempat orang berdiri itu namanya makom. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk pelaksanaan ibadah. Nah, ibadah ini ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kalau ibadah zahir namanya a'mal, ibadah batin namanya ahwal. Nah, makom meliputi ini semua. Makom adalah tempat berdirinya seseorang. Makom tempat berdirinya seseorang dalam pelaksanaan ibadah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Ada orang yang makomnya sabar karena memang ibadah zahirnya, ibadah hatinya, ahwalnya ini adalah kesabaran. Sabar aja diomelin sama istri. Paling kalau lagi itu pergi ngaji dia buat ngilangin stres. Sabar aja kalau dia diisengin sama tetangga enggak pernah balas, itu namanya ahwal dia saat itu yang lagi kuat, yang lagi mantap adalah sabar. Tempat berdirinya seseorang baik berdiri dari segi ahwal maupun amal adalah makom. Nah, makom ini kadang-kala disampaikan oleh orang yang memang tahu seluk-beluk tentang makom. Dia tahu. Ini orang yang pertama, orang yang tahu tentang makom, sekedar tahu saja. Nah, kemudian yang kedua, ada juga orang yang mengungkapkan tentang makomat atau tentang posisi-posisi, tentang tempat pijakan, tempat berdirinya seorang hamba dalam ibadah, sabar, tawakal, sampai ma'rifat, sampai mahabbah segala macam. Ini diceritakan, disampaikan bukan hanya sekedar tahu oleh orang yang bukan sekedar tahu saja, tapi benar-benar sudah sampai ke sana. Dia sudah benar-benar mengalami itu. Cerita tentang tawakal, memang dia benar-benar orang tawakal. Cerita tentang qanaah, memang dia adalah orang yang qanaah. Itu namanya sudah sampai, wasil. Jadi ada wasil, orang yang sampai, ada mustasyrif, orang yang hanya tahu saja tapi belum pernah sampai. Ikut saya Bang, ikut mana? Ikut ke Medan. Emang Abang udah pernah ke Medan? Belum. Nah, begitu, itu namanya mustasyrif. Namanya mustasyrif. Dia sendiri belum pernah ke Medan. Namanya nunjukin doang, hanya nunjukin. Tapi saya tahu di Medan itu ada Toba namanya danau. Nah, di sana di tengah-tengah Toba itu ada samosir. Cuma tahu doang dia, tapi belum pernah sana. Namanya mustasyrif. Terus saya Bang, kemana? Ke Madinah. Madinah emang udah pernah belum? Tapi saya tahu walaupun belum, ada Masjid Nabawi. Nanti antara mimbar sama makbarah sama kuburnya Rasul itu ada karpetnya beda biasanya, namanya Raudhah. Lo tahu Bang? Ya tahu, saya melihat di YouTube. Tapi belum pernah, namanya mustasyrif. Tapi kalau orang yang sudah
sampai benar-benar ke sana, udah benar-benar ngalamin gimana warna karpetnya itu raudhah, bentuk Masjid Nabawi dia melihat langsung, sampai dinginnya AC-nya dia tahu, AC-nya dingin, keluarnya dari mana tuh dia tahu, keluarnya dari pojokan-pojokan atau dari tiang-tiang mana dia tahu semua, itu benar-benar ngalamin, namanya wasil. Nah, ungkapan-ungkapan tentang maqamat atau tentang perjalanan rohani, sabar, tawakal, qanaah, kemudian bahkan ada mahabbah, cinta kepada Allah, ada ridho, kemudian ada macam-macam yang taubat, macam-macam yang disebut dengan maqamat. Ini kadang-kala disampaikan oleh orang yang hanya sekedar tahu karena memang dia belajar. Tapi ada juga disampaikan oleh orang yang tidak hanya sekedar tahu, dia udah ngalamin langsung. Dia ya sudah melalui tahap taubat, cerita tentang taubat. Dia sudah melalui tahap sabar, cerita tentang sabar. Dia sudah melalui tahap tawakal, memang sudah melalui tahap itu, maka dia menceritakannya. Nah, ini dua orang yang berbeda. Ini cuma bisa diketahui oleh orang yang punya mata hati, mata batin atau mata hati. Kalau bukan orang yang punya mata hati, orang awam biasa yang mendengarkan, maka sama, maka nggak akan bedanya antara mustasyrif dengan wasil, orang yang sekedar tahu dengan orang yang benar-benar ngalamin, itu kelihatan sama aja kalau untuk orang awam. Tapi kalau untuk orang yang punya mata hati, dia tahu, ini orang baru cerita doang, belum sampai. Oh, ini orang sudah sampai. Kelihatan tuh pada orang yang, untuk orang yang punya mata hati atau basirah. Kama annal wasila ila maqamin min maqamatil yakin. Ini contohnya, sebagaimana orang yang sudah sampai pada satu tempat, pada satu posisi, tempat pijakan min maqamatil yakin, dari maqamat dari pijakan-pijakan yakin, yu'abbiru, itu orang itu mengungkapkan anhu dari maqam min maqamatil yakin, dari satu maqam, kadzalika demikian juga yu'abbiru anhu, bisa mengungkapkan anhu tentang maqam, man istasyrafa alaihi, orang yang mengetahui alaihi atas maqam min maqamatil yakin, walam yatahaqqaq fihi, dan belumlah dia menjadi nyata fihi, di dalam orang tersebut, belumlah dia menjadi nyata makom tadi fihi, di dalamnya, bil munazalati, ada baknya itu ya, bil munazalati, dengan bertempat, munazalat itu dengan mampir, wal muwasalati, dan sampai, wal tibasu dzalika, dan rancunya itu semua, alaman laisa lahu basiratun, atas orang yang tidak memiliki mata hati, dhahiratun, itu benar-benar nyata, rancu yang benar-benar samar. Wa amma dzul basirati, adapun orang yang memiliki mata hati, fala yakhfa, memiliki mata batin, fala yakhfa alaihi dzalika, maka tidaklah samar atas dzul basirah apa dzalika, ungkapan itu, ungkapan antara wasil dengan mustasyrif. Li'annahu yara fil kalam suratal mutakallim, sungguhnya dzul basirah, sungguhnya orang yang punya mata hati, yara fil kalam suratal mutakallim, dia bisa melihat dalam omongan, melihat suratal mutakallim, bentuknya atau esensinya, maknanya orang yang bicara, al-batinata, yang batin, wa ma huwa alaihi min kamalin, dan apapun huwa yang itu ma alaihi atasnya min kamalin, wama dan segala sesuatu huwa yang orang tersebut itu alaihi berada di dalamnya, dalam ma, min kamalin au naksin, berupa kesempurnaan, au naksin atau kekurangan. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, takallamu tu'rafu, takallamu, ngomonglah engkau, tu'rafu, maka engkau akan dikenal. Orang kalau diam enggak ketahuan, pinter juga enggak ketahuan kalau diam, bego juga enggak ketahuan. Enggak ketahuan, malah kelihatannya berwibawa. Kalau diam itu kan berwibawa, tapi sekalinya ngomong, kalau memang dia alim, makin tambah wibawa. Sebaliknya juga, kalau dia nggak alim, diam aja udah wibawa, tapi begitu dia ngomong, ketahuan, udah ketahuan, bisa ditakar. Tu'rafu itu bisa ditakar, bisa dikenal, ngomonglah. Nah, omongan atau ungkapan-ungkapan tentang maqamat yakin, sabar, dan lain sebagainya,
ini tentang maqamat-maqamat yang ada dalam ilmu tasawuf, ini bisa disampaikan oleh dua orang yang berbeda. Yang menyampaikan adalah orang yang sekedar tahu saja, belajar ilmu tasawuf. Yang kedua disampaikan oleh orang yang memang sudah mengalami. Dia benar-benar praktisi. Dia benar-benar orang yang memang latihan untuk menempuh maqamat-maqamat itu, menempuh taubat, menempuh sabar, menempuh ridho, sampai dia juga menempuh mahabbah, dia ma'rifat. Itu benar-benar sudah dia alami, dia sudah tempuh, dia sempat bertempat di situ dan juga sempat sampai di situ lalu cerita. Nah, dua-duanya penjelasan ini kadangkala rancu, kadangkala samar untuk orang-orang yang tidak memiliki mata hati atau orang pada umumnya. Ini samar antara cerita orang yang pengalaman dengan antara cerita orang pengalaman dan orang yang hanya sekedar tahu. Ini tidak bisa dibedakan, sulit untuk orang awam. Tapi untuk orang yang memiliki mata hati, untuk orang yang memiliki mata hati yang tajam, mata batin yang tajam, maka bisa dilihat. Karena orang yang punya mata hati, guru-guru sufi, guru-guru yang sudah mengalami pengalaman batin, menempuh maqamat ini, guru-guru ini bisa melihat bentuknya mutakallim, bentuknya orang yang ngomong pada omongannya. Jadi kalau dia ngomong tentang yakin, maka dia bisa melihat bentuk orang yang ngomong ini. Artinya bentuknya di sini bukan bentuk fisik, bukan, tapi yang dimaksud di sini adalah bentuk rohaninya orang ini. Tahu, oh ini betul udah sampai orang ini. Oh ini belum, orang ini hanya sekedar tahu saja. Orang ini hanya sekedar belajar saja tentang yakin, teori-teorinya, tapi dia belum sampai mempraktekannya, bahkan belum sampai pada tahap yakin. Ini bisa dilihat oleh orang-orang yang du basirah, orang-orang yang memiliki mata hati. Segalanya, semuanya itu kelihatan. Kekurangannya, kelebihan untuk orang-orang yang memiliki mata hati. Dia bisa melihat bentuk penjelasan dari orang yang sungguh-sungguh mengalami atau orang yang hanya sekedar mengetahui. La yambagi lisaliki ayu abiru an waridatihi fa inna dzalika yaqillu yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. La yambagi, tidaklah seharusnya, tidaklah seyogianya lisaliki untuk orang yang menempuh menuju Allah, tidak boleh, tidak seyogianya ayu abbiro, mengungkapkan anwaridatihi, dari pengalamannya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu, pengungkapan itu, yuqillu, bisa mengurangi amalaha, akan amalnya, waridat fi qalbihi, dalam hatinya salik, wa yamna'uhu, dan akan menghalangi dari apa? Wujudas sidqi, akan wujudnya kebenaran, wujudnya kesungguhan, ma'a rabbih, bersama Tuhannya. Salik, orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, bisa melalui thariqah umum, bisa melalui thariqah khusus. Emang ada thariqah khusus? Emang ada thariqah umum? Ada. Thariqah khusus itu yang memang ada yang mengatakan jumlahnya 360. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 313. Ulama mengatakan berdasarkan hadis itu, ada yang mengatakan jumlahnya 360 atau 313. Yang sudah diteliti oleh Nahdlatul Ulama itu 44 mutabarah. Artinya mutabarah, sambung, muttasil, sanadnya sambung pada Rasulullah, nggak putus. Kalau Ustaz Madun misalnya nerima dari gurunya siapa? Ustaz Kusoi terima dari siapa? Dari gurunya lagi.
gurunya terus guru terus sampai dari Sayyidina Ali dari Rasulullah, namanya muttasil, berarti sanadnya mutabaroh. Nah yang mutabaroh ini yang sudah diteliti oleh Nahdlatul Ulama dan dianjurkan bagus, ini ada 44. Yang besar-besar itu seperti Qadiriyah, Naksabandiyah atau paduan Qadiriyah, Naksabandiyah, TQN, Syadiliyah, kemudian Rifaiyah, Syatoriyah. Nah, ini yang thariqah yang sifatnya khusus. Kenapa saya katakan khusus? Karena memang punya dikir-dikir, punya wirid-wirid khusus. Wirid-wiridnya bisa berupa lafaz-lafaz yang harus didikirkan, bisa berupa kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya wiridnya apa? Ya wiridnya sholat itu. Sholat hajat 12 rakaat, sholat tobatnya 4, witir jangan ditinggal terus. Apalagi wiridnya puasanya apa? Ya Senin Kamis aja, ada yang begitu. Atau puasanya apa? Daud, tapi dibarengi juga dengan dikir-dikir, namanya wirid. Ini diajarkan khusus, seorang murid diajarkan oleh mursyidnya, oleh guru dari gurunya, terus nyambung dari Rasulullah, dari sahabat kemudian dari Rasulullah. Nah ini kalau yang nyambung namanya thariqah mu'tabarah. Ini thariqah khusus, dibimbing khusus, gurunya juga membimbingnya benar-benar lebih maksimal karena memang ada kekhususan. Thariqah itu sebenarnya hadirin pengamalan dari syariat. Yang dimaksud pengamalan di sini, kita melaksanakan syariat, sholat, puasa, baca Quran, baca subhanallah, baca la ilaha illallah. Kan itu sebenarnya dari hadis dan dari amalan dan doa-doa ma'thurat, kebiasaan ya, dikir-dikir ma'thur, dikir-dikir yang memang diajarkan Rasulullah kan seperti itu semuanya. Habis sholat berapa kali biasanya subhanallah? 33 sampai Allah Akbar 33 semuanya. Kemudian Allah manta salam, itu semuanya dikir-dikir yang memang dari Rasulullah, tapi diajarkan secara umum. Nah thariqah umum itu gimana? Ya jalani itu saja, thariqah umum jalanin itu, tapi sambil dihayati pemanaannya, dihayati. Wiridnya apa ya? Wiridnya sholat 5 waktu itu, wirid diulang terus. Pokoknya kalau belum dikubur jangan berhenti sholat terus, cuma dihayati. Karena thariqah itu penghayatan Allahu Akbar. Waktu kita takbir Allahu Akbar, kita menghayati saya kecil ya Allah. Allahu Akbar, saya kecil lagi. Sami Allahu liman hamidah, engkau mendengar orang yang memujimu, saya mah gak layak dipuji ya Allah. Terus itu penghayatan itu semua. Kita baca Allah manta salam juga begitu, dihayati penghayatan. Semua dikir-dikir yang sifatnya umum dan Rasulullah ajarkan. Terus kita juga dapatnya umum dari orang tua kita atau dari guru-guru yang dari masjid, musolah, langgar-langgar kita dengar, itu umum, kita hayatin, itu namanya thariqah juga, tapi thariqah umum. Yang penting ada penghayatannya. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada penghayatannya, pokoknya sholat asal sholat pikirannya kemana-mana, zikir asal zikir pikirannya kemana-mana, itu namanya belum thariqah, nggak bakal sampai kepada hakikah, nggak bakal sampai kepada hakikat. Tapi kalau sudah dengan penghayatan maka sudah thariqah, tapi thariqah umum. Nah ada thariqah khusus. Thariqah khusus ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat tertentu saja. Nanti sahabat tertentu juga mengajarkannya kepada tabi'in tertentu. Tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in. Terus namanya sanad thariqah, bukan sanad ilmu, sanad thariqah. Ini juga inilah thariqah yang sifatnya khusus. Ini juga untuk membimbing. Ini juga untuk membimbing salik, membimbing orang yang sedang menuju Allah, berjalan dengan kebiasaan-kebiasaan atau yang disebut dengan wiridan, kebiasaan-kebiasaan itu. Ini dibimbing secara khusus. Zikirnya zikiran khusus, mursyidnya juga membimbing secara khusus. Nah, nanti murid yang sedang menuju Allah namanya salik. Tatkala dia melaksanakan wiridan ini, baik wiridan khusus maupun wiridan umum, murid khusus maupun murid umum, ini kadangkala dapat yang namanya waridat, kadangkala dapat yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Dapat waridat itu.
Waridat ini memang sesuatu yang datang kan, waroda itu kan datang. Sesuatu yang datang. Waridat ini adalah sesuatu yang datang dari Allah, nggak diminta. Dan sifatnya nggak bisa kita persiapkan. Pakai baju putih sama gamis supaya dapat waridat, yang nggak bisa juga. Wudunya biar benar-benar terus nggak puasanya nggak usah buka, nyambung lagi sampai subuh. Namanya wisol, pati geni. Pati geni nyambung supaya dapat ini waridat, dapat karunia yang nanti sampai dari Allah. Nggak bisa diusahakan. Waridat ini sampai dari Allah sampai kepada kita, sesuatu yang dari Allah sampai kepada kita. Justru Allah memberikan ini kepada para salik, memberikan ini kepada para murid. Ini justru supaya kita makin gondelan, supaya kita makin pegangan, gantungan terus kita sama Allah. Supaya kita makin gantungannya bukan bergantung kepada pemberian itu, tapi justru bergantung kepada Allah. Dikasih itu untuk meyakinkan kita bahwa itu hanyalah pemberian-pemberian dan aku sajalah yang engkau jadikan pegangan. Itu waridat. Banyak waridat itu bentuknya. Ada yang pengalaman batinnya, ya ketemu sama Rasulullah misalnya, itu waridat. Atau mengalami sesuatu yang luar biasa, didatengin sama Nabi Khidir, atau didatengin sama gurunya, kemudian gurunya punya pesan dan lain sebagainya. Pesan-pesannya kamu harus jalan ke sebelah utara misalnya, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh disampaikan, tidak boleh diceritakan kepada orang umum. Cukup dia saja yang tahu. Kalaupun mau diceritakan, harus diceritakan kepada gurunya, guru yang mursyid, guru yang membimbing. Tidak boleh diceritakan kepada orang. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena kalau diceritakan, ini justru mengurangi amal atau mengurangi perbuatan dari waridat itu. Yang dimaksud dengan perbuatan dari waridat ini harusnya sampainya maksimal, tapi diceritain jadi enggak jadi maksimal. Nah, selain itu efeknya, imbasnya juga nanti akan memperkeruh hati. Saya cerita, misalnya saya dapat waridat tadi malam, saya dapat waridat ketemu Rasulullah. Kemudian saya cerita, kita anak-anak Jamiyah ini suruh pada puasanya Selasa, Rabu, Kamis. Padahal Rasulullah nggak nyuruh begitu, atau Rasulullah memang punya perintah itu tapi nggak harus diceritakan juga. Tunggu dulu, jangan langsung diceritakan, tapi tunggu dulu nanti ya sampai dia bertemu gurunya. Ceritanya saya ke anak-anak Jamiyah bahwa saya ketemu Rasulullah, ini pasti ada dua tujuan. Tujuan yang pertama ya alasannya tahadus bin nikmah. Tujuan yang kedua supaya orang nilai. Gimana menurut ente kalau saya gitu? Supaya orang komen gitu. Nah, maka iya, wih ketemu Nabi, ini supaya nanti bukan berhenti sampai ke anak Jamiyah aja, tapi anak Jamiyah nanti nyeritain ke anak Ikhwaniyah. Anak Ikhwaniyah nyeritain ke anak Alki, jadi supaya viral. Pasti ada begitunya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu dikhawatirkan. Khawatir yang pertama, waridatnya itu tidak maksimal. Kekhawatiran yang kedua, ini akan memperkeruh hati, salik akan memperkeruh hati orang yang berjalan menuju Allah. Jadi kesungguhannya dalam ibadah atau ubudiyah, kehambaannya kepada Allah, ini sudah tercoreng. Yang harusnya dia hanya karena Allah saja, tapi udah ngarepin orang yang ngedengerin dia. Harapin orang yang dengerin nanti ceritain lagi dan seterusnya. Akan tercoreng itu keubudiyah atau kehambaan dia kepada Allah. Karenanya waridat ini tidak seyogianya. Tidak boleh, memang tidak boleh diceritakan. Cukup disimpan sendiri atau hanya kepada guru-guru saja. Al-waridatul ilahiyatu la yanbaghi lisalika yu'abbiru anha ikhtiyaran minhu. Al-waridatul ilahiyah, waridat atau rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia aja dah saya artikan. Rahasia yang sampai maksudnya itu.
pemberian ketuhanan yang sampai, la yambagi lisaliki, tidaklah seharusnya untuk orang yang menuju Allah tidak seharusnya apa yu'ambiru anha, orang itu mengungkapkan tentang waridat ikhtiaron minhu, ikhtiaron karena pilihan, memilih, ikhtiaron karena pilihan minhu dari salik, bal yukhfiha wa yasunuha, tetapi seharusnya salik menyimpannya, merahasiakannya, wa yasunuha dan menjaganya, wala yutli'u alaiha ahadan, wala yutli'u alaiha ahadan, dan tidak boleh yutli'a aja, wala yutli'a dan tidak boleh menunjukkan salik alaiha atas waridat ahadan kepada seseorang pun, illa syaikhan mursyidan, kecuali kepada guru yang mursyid, guru yang menunjukkan. Lianna nafsahu, karena sesungguhnya dirinya salik, dirinya murid, tajidu itu menemukan apa nafsuhu, nafsunya salik menemukan fidzalika, dalam itu pengungkapan, menemukan ladzatan, kenikmatan, wansyirohan, dan juga kelapangan, fataqwa bihi sifatuha, maka menjadilah kuat bihi, sebab pengungkapan, sebab dalik, apa yang kuat, sifatuha, sifatnya nafsu, fayuqillu bisababi dzalika, fayaqillu maka jadinya fayaqillu maka jadi berkurang, jadi sedikit, bisababi dzalika karena sebab pengungkapan itu, apa amalul waridat, perbuatannya waridat, fi qalbihi, di dalam hati salik, minat ta'atsuril mahmudi, dari efek-efek yang terpuji, wali ajli ghalabati ahkami nafsihi, dan karena menangnya hukum-hukum hawa nafsu, wa itsari hadhihi, dan juga karena menangnya hadzun nafsu, bagian nafsu, yamna'uhu, yang mencegah hu akan salik, apa dzalika, itu takbir tadi mencegah dari apa, min wujudi sidqihi, dari wujudnya kebenaran atau kejujurannya salik, ma'a rabbihi, bersama Tuhannya. Ya, waridat, contoh waridat begini, sesuatu yang sampai kepada hati kita yang sedang berjalan menuju Allah. Dalam hati kita itu ada rasa ini, dalam hati kita itu ada pengalaman atau ada sesuatu yang sampai, dan itu berupa keyakinan. Kita sampai yakin banget, benar-benar yakin. Saking yakinnya, ini kondisi hati yang sampai namanya waridat, yaitu yakin bentuknya. Saking yakinnya, maka kita nggak peduli dengan segala macam ini. Kita nggak peduli dengan hasil dari apapun yang kita perbuat. Pokoknya disuruh sholat mau sholat aja, disuruh berangkat ngaji aja, disuruh kerja aja. Yakin, dan benar-benar kita rasakan itu nyaman banget. Yakin, ini waridat. Ini nanti muncul kalau dibiarkan ini disimpan, benar-benar dijaga, maka nanti akan memunculkan yang lain. Jadi yakinnya makin kuat, dan akan muncul, namanya karomah gampang itu bakal muncul, karena yakinnya makin kuat. Harusnya yakinnya itu bisa sampai 100%. Begitu sampai kan masih 50. Jangan diceritain. Terus jalanin, makin nyaman, makin yakin, makin benar-benar hanya Allah saja. Terus sampai 100 jangan ceritain. Kalau belum sampai 100 sudah diceritain, kemudian kemana-mana dia cerita, lah saya mah nggak mikirin sih, yang penting masih sholat aja, saya mah nggak mikirin ngaji, ya alhamdulillah sampai sekarang sih saya jalan gitu. Diceritain yang kayak begitu, bukan kepada guru yang mursyid, maka berhenti itu. Tadinya 50 udah naik 70, berhenti segitu aja. Satu, amalnya waridat atau prosesnya waridat itu yang terus berjalan harusnya. Ini hanya sampai 70%, berhenti dia amalnya, sedikit jadinya. Yang kedua, kekurangannya, kalau sudah cerita, itu yang tadi kita bahas, kalau udah cerita itu berarti sudah ada dua di sini yang diharapkan. Bukan hanya Allah, tapi mengharapkan orang yang dengar, supaya orang yang dengar itu paling enggak
kasih bintang 5. Orang yang dengar paling enggak dia itu kasih jempol, like and subscribe ya. Supaya ada ini ya, penilaian, apresiasi lah dari yang mendengarkan. Pasti ada begitu. Jadi sudah tidak sungguh-sungguh mengharapkan, sudah tidak benar-benar hanya Allah saja yang dia harapkan, tapi sudah selain Allah. Ini cacat yang kedua. Cacat yang kedua seperti itu. Bukan hanya Allah yang diharapkan, tapi sudah mengharapkan makhluk. Makanya tidak boleh menceritakan itu. Nah, kalau mau ceritakanlah kepada guru yang mursyid, guru yang memang sudah Allah pilih. Guru mursyid itu ciri-cirinya, guru mursyid itu antara lain memenangkan, ciri yang paling gampang itu sangat sayang dan sangat memperhatikan kesulitan manusia, terutama kesulitan murid-muridnya. Guru mursyid pasti dia sangat prihatin kalau muridnya prihatin, dia sangat susah kalau muridnya susah. Itu guru mursyid pasti itu. Benar-benar dia benar-benar merasakan itu dan tidak mau memberatkan muridnya. Karenanya guru mursyid pasti tahu kalau kalau Desnos sama Pace ini beda, ya berarti Desnos cukup istighfarnya 100, tapi kayak Pace mah kudu 700. Dan itu nanti kalau dijalanin nggak berat karena udah tahu kadarnya. Yang Desnos cuma 100, yang Pace ya 700. Nggak akan berat. Nah, guru mursyid tahu beratnya atau susahnya murid. Kemudian diantara ciri-ciri guru mursyid itu, dia tidak pernah memandang manusia. Artinya tidak pernah memandang manusia ini. Dia tidak pernah jika disanjung dia tidak pernah ini melayang atau terbang, dan dicaci juga dia nggak pernah tumbang. Itu yang namanya guru mursyid. Benar-benar dia mah nggak pernah memperhatikan penilaian orang. Jadi jalan aja. Terus diantara ciri-ciri guru mursyid juga tidak, kalau udah terlanjur terkenal tapi tidak pengen dikenal. Itu guru mursyid seperti itu. Itu diantara contoh-contoh atau ciri-ciri guru mursyid. Nah, guru mursyid inilah yang boleh menerima cerita-cerita tentang walidat kita, walidatnya sang murid. Murid atau salik tidak boleh menceritakan kecuali kepada guru mursyid saja. Ada sifat nafsu memang saudara. Sifat nafsu itu jadi kuat. Waridatnya lemah, yakin yang tadinya harusnya full sampai 100%, ini sampai 70 udah berhenti. Jadi nggak maksimal. Kemudian yang menguat justru bukan waridat, yang menguat apa? Sifat nafsu. Sifat nafsu itu kan pengen dikenal, pengen didengerin sama orang, pengen dihormatin, bahwa dia udah sampai makom yakin, bahwa dia udah ketemu Rasulullah, pengen didengar ceritanya, pengen dihormatin. Itu kan sifat nafsu. Jadi yang menguat bukan waridatnya, yang menguatnya sifat nafsu. Nah, ini bahaya. Karenanya takbir atau pengungkapan tentang pengalaman waridat ini hanya boleh diceritakan kepada guru-guru mursyid. Nggak boleh diceritakan kepada selain guru mursyid. Harus benar-benar dijaga. Kalau sudah bisa menjaga ini, maka nanti akan sampai ketemu guru mursyidnya misalnya, dia terus simpan, dia terus jaga, maka nanti akan muncul efek, akan muncul atharnya itu athar yang baik-baik. Ada orang misalnya dia selalu mengalami ini, dia selalu mengalami dan mendapatkan makom yakin tadi. Makom yakin terus ibadah aja ibadah. Kalau ditanya sama orang, ngapa bisa begitu bang? Dia senyum aja, nggak cerita, nggak apapun nggak pernah diceritakan. Terus sampai dia belum ketemu guru mursyid juga. Itu pasti tetap akan memberikan efek akhlak yang baik. Ya, orang dia nggak pernah cerita dan nggak pernah mau tahu orang dengerin nama dia apa nggak, orang dia nggak cerita apa-apa, jadi nggak pengen dinilai sama orang. Maka waridat ini akan terus bekerja sampai maksimal dan nanti efeknya akan memberikan akhlak yang baik kepada
orang yang memperoleh atau si murid ini, si salik ini. Meskipun dia belum bertemu guru mursyidnya, tapi dia sudah mengalami waridat dan dia menjaga betul-betul waridat itu nggak diceritakan. Dia terus pokoknya lillahi ta'ala, jalanin ya sholat-sholat, ya zikir-zikir, kewajiban-kewajiban dia jalanin, makin yakin kepada Allah. Ini nanti pasti akan memberikan athar akhlak yang baik, akan memberikan athar ta'thir al-mahmud sebutannya di sini, dan juga akan bisa mengalahkan hawa nafsu. Bentuknya bisa yakin, bisa tawakal dan lain sebagainya, atau bisa pengalaman ini gaib atau pengalaman batin sifatnya. Wa hadza wa qad taqaddama hadzal ma'na fi qawlihi istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatik. Sudah pernah nih kita bahas. Wa qad taqaddama, dan telah dahulu apa hadzal makna ini, pengertian ini sudah pernah kita bahas, sudah ada fi qawlihi dalam ucapan musannif istishrafuka ay ya'lamal khalqu. Istishrafuka, keinginan engkau ayya'lama al-khalqu, agar mengetahui siapa al-khalqu, makhluk manusia. Keinginanmu agar manusia mengetahui bi khususiyatika, tentang keistimewaanmu, itu dalilun, menjadi dalil ala adami sidqika, atas ketidakjujuranmu, ketidakmurnianmu fi ubudiyatika, dalam ibadahmu kepada Allah. Ini udah pernah kita bahas. Keinginanmu untuk diketahui oleh orang-orang bahwa kamu punya keistimewaan wirid, keistimewaan dzikir, keistimewaan pengalaman rohani, keingintahuanmu agar orang-orang itu mengenal keistimewaan, itu menunjukkan kamu belum benar-benar ubudiyah kepada Allah. Kamu belum sungguh-sungguh ikhlas dalam penghambaan kepada Allah, karena kamu masih menghamba kepada manusia. Gimana enggak menghamba kepada manusia? Orang masih pengen manusia itu mendengarkan kita, masih pengen manusia itu mengenal khususiyah atau keistimewaan kita. Itu kan berarti menghamba kepada manusia. Ini senada dengan makalah yang barusan kita baca. Maka hendaklah kita jaga pengalaman-pengalaman rohani itu, pengalaman batin atau waridat. Ya, kita punya wirid, kebiasaan-kebiasaan, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian Allah berikan waridat misalnya, maka jagalah itu. Alhamdulillah aja. Pokoknya alhamdulillah aja, jangan ceritakan pada siapa-siapa, jalanin terus. Sampai ketemu guru mursyid baru boleh diceritakan. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiqi illa antara annal mu'tiya bihim maulaka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.